Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran teori kimia instrumen hari ini, kita akan membahas mengenai atomic absorption spectrophotometry atau dalam bahasa Indonesianya, spektrofotometri serapan atom. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang spektrofotometri serapan atom, kita akan melihat dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan prinsip dasar AAS, kemudian tujuan yang kedua adalah menjelaskan istilah dalam teknik analisis AAS, yang ketiga menjelaskan proses yang terjadi dalam AAS. Nah, apa yang dimaksud dengan AAS? Apa itu teknik spektrofotometri serapan atom? Untuk sampel yang bagaimana spektrofotometri serapan atom ini diterapkan? Nah, spektrofotometri serapan atom atau SSA adalah suatu teknik analisis untuk menetapkan konsentrasi atau kadar suatu unsur dalam suatu sampel. Nah, SSA ini spesifik untuk analisis logam, khusus untuk analisis logam. Dengan demikian, unsur non-logam tidak bisa dianalisis dengan menggunakan alat AAS. Baik, bagaimana prinsipnya dan seperti apa atom-atom terbentuk dan dapat menyerap cahaya? Nah, AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometry ini didasarkan pada penguraian molekul senyawa logam menjadi atom. Dalam hal ini melewati proses atomisasi dengan menggunakan energi. Energinya itu bisa berasal dari nyala api atau dari arus listrik. Dengan demikian, maka kita akan mengenal dua jenis AAS, yaitu AAS flame AAS dan flameless AAS. Artinya AAS nyala dan AAS tanpa nyala. Nah, proses yang terjadi di dalam atomizer, di dalam AAS, nah, atom dalam keadaan dasar tersebut kemudian dilewati oleh cahaya yang berasal dari lampu katoda berongga atau hollow cathode lamp, sehingga terjadi penyerapan atau absorpsi sebagian sinar dari hollow cathode lamp ini, dan sinar yang tidak diserap itu akan ditransmisikan ke detektor, sehingga jumlah sinar yang diserap akan sebanding dengan konsentrasi ion logam dalam sampel. Adapun istilah yang sering muncul di dalam AAS yang sering kita temui adalah yang pertama adalah atomisasi, yang kedua absorpsi, kemudian yang ketiga adalah emisi. Nah, apa itu atomisasi? Atomisasi itu proses pengubahan suatu senyawa ion logam menjadi atom-atomnya dengan jalan pemanasan. Nah, pemanasan yang dimaksud seperti yang tadi Ibu sampaikan di depan, pemanasannya bisa melalui pemanasannya bisa menggunakan nyala api atau yang dikenal dengan flame AAS tadi, dan bisa melalui dengan proses elektrotermal ya atau flameless AAS. Nah, kemudian istilah yang kedua yang sering muncul itu adalah absorpsi. Kalau absorpsi mungkin sudah tidak asing lagi ya. Absorpsi itu adalah proses penyerapan cahaya oleh atom-atom bebas dalam keadaan gas. Ini konteksnya kita sedang mempelajari tentang AAS. Nah, adapun emisi adalah proses pemancaran cahaya oleh atom-atom yang disebabkan karena berpindahnya elektron dalam atom dari keadaan tereksitasi ke keadaan dasar. Nah, untuk selanjutnya proses emisi itu nanti akan kita temukan di dalam lampu hollow cathode. Kemudian bedanya proses absorpsi dengan emisi di dalam AAS. Nah, kita lihat di sini ada dua skema.
Yang pertama, absorpsi. Absorpsi itu adalah serapan cahaya oleh atom, ya, oleh atom-atom bebas dalam keadaan gas. Nah, ketika atom bebas dalam keadaan gas, kemudian dalam keadaan dasar dikenakan cahaya, maka elektron-elektron di dalam atom tersebut akan mengalami eksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Ya. Kemudian, kalau emisi itu adalah proses pemancaran cahaya yang terjadi akibat elektron yang berada pada kondisi tereksitasi kembali ke keadaan dasar, maka akan terjadi pemancaran cahaya. Nah, cahaya apa yang dipancarkannya? Cahayanya adalah cahaya yang memiliki panjang gelombang sama dengan unsur tersebut. Oke, mungkin untuk pemahaman tentang prinsip dasar dan istilah-istilah dalam AAS, Ibu cukupkan sekian. Untuk pembelajaran berikutnya, kalian akan mempelajari tentang instrumentasi AAS. Kemudian, komponen-komponen utama apa saja yang terdapat dalam alat AAS, serta fungsinya itu apa. Kemudian yang ketiga, gangguan-gangguan yang terjadi dalam analisis AAS. Nah, demikian untuk pembelajaran kali ini tentang prinsip dasar AAS, kemudian mengenal lebih jauh tentang AAS berikutnya, nanti akan Ibu sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Quote hari ini, jika kita berpikir besar, maka kita akan mendapatkan hal yang besar. Sekian pembelajaran kimia instrumen hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.